Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita panjatkan pada Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita bisa melaksanakan PMO level sekolah 2 SD Negeri Birong 2 dengan pokok pembicaraan nanti adalah pembelajaran berdiferensiasi dengan corak KBM berbasis proyek. Sesuai yang diinstruksikan Pak Menteri dalam pembelajaran kita adalah pembelajaran yang berbasis proyek, tapi dilaksanakan berdiferensiasi. Itu yang saya hormati rekan-rekan sekalian, rekan-rekan guru, Pak Mungwo, Pak Mutopipin, Bu Siti Nur Inayah, Bu Dwi, Bu Sofi Munpita Dewi, Bu Farida, yang dimana pada siang hari ini Pak Jafar Sudin dan Pak Adit tidak bisa ikut dikarenakan ada urusan penting. Jadi pada pagi hari ini nanti, pada siang hari ini nanti kita akan membahas pembelajaran berbasis proyek yang dilaksanakan secara berdiferensiasi, di mana ini saya yakin semuanya sudah pernah melaksanakan walaupun tidak rutin setiap saat. Tapi untuk nantinya agar bisa sering-sering dilaksanakan sehingga kita menjadi terbiasa dengan berbagai model pembelajaran yang lain. Yang jelas diferensiasinya harus kelihatan, berbasis proyeknya pada proses pembelajaran itu yang kita tekankan untuk perolehan pemahaman ilmu yang dipelajari siswa. Nah, sebelum kita melaksanakan ini semua, kita akan merefleksi kegiatan yang kemarin, yaitu pada PMO 1 kita tentang pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran adalah pembelajaran berdiferensiasi, yaitu di dalam pembelajaran berdiferensiasi pendekatan yang memungkinkan guru mengenali dan merespon perbedaan individu siswa untuk menciptakan pengalaman belajar yang relevan, menantang dan bermakna. Intinya bahwa setiap individu itu berbeda-beda karakter dan minat bakatnya. Jadi semuanya harus kita kenali agar kita mengetahui bagaimana kita mempelajari anak yang sesuai dengan karakter siswa tersebut. Tujuannya pembelajaran menyesuaikan perbedaan individu, meningkatkan motivasi belajar dan membangun belajar secara efektif karena pencapaian hasil belajar yang lebih optimal pada setiap siswa. Definisi konsep pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan yang memungkinkan guru mengubah metode, bahasa dan pelatihan, penilaian untuk mengkondisikan perbedaan individu siswa. Jadi sesuai dengan individu siswa masing-masing, kita layani bagaimana dia kemampuannya, tingkat kemampuannya dan karakternya harus kita kembangkan sesuai dengan spesifik mereka masing-masing. Konsepnya adalah menghargai keberagaman siswa, menyediakan pemahaman vertikal dan horizontal dan menumbuhkan sikap inklusif dalam kelas. Jadi setiap perbedaan masing-masing siswa itu semuanya tercover dan harus kita layani serta kita kembangkan. Intinya seperti itu dalam pembelajaran berdiferensiasi. Sedangkan strategi pembelajaran berdiferensiasi yaitu dengan kelas campuran. Kelas campuran di sini menggabungkan siswa dengan kemampuan yang heterogen, baik yang low, medium dan high sesuai dengan pengetahuannya atau karakter yang berbeda-beda tadi. Kemudian menggunakan pilihan tugas, memberikan opsi tugas yang
Mungkin kan siswa-siswa memilih sesuai minat dan kemampuan mereka. Kemudian stasiun pembelajaran, membuat stasiun pembelajaran dengan aktivitas dan sesuai dengan preferensi belajar siswa. Yang pada awalnya setelah kita ketahui kondisi masing-masing siswa. Teknik penilaiannya, teknik formatif, yang kedua proyek kolaboratif serta portofolio. Itu bisa kita pilih yang mana atau kita ambil beberapa. Keuntungan dari pembelajaran berdiferensiasi adalah peningkatan keterlibatan. Jadi siswa lebih termotivasi untuk belajar karena materi-materi yang disajikan relevan dengan minat mereka. Kemudian peningkatan hasil belajar dikarenakan sudah sesuai dengan minatnya, anak lebih termotivasi sehingga setiap siswa dapat mencapai potensinya dengan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Inklusi dan keadilan, yaitu memastikan semua siswa diberi kesempatan yang sama untuk belajar dan berhasil, baik yang low, medium maupun high, semua mendapatkan kesempatan belajar untuk mengembangkan potensinya. Tantangan dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi yaitu manajemen kelas yang kompleks. Memang ini benar-benar kompleks ya, tapi sesuai dengan hal yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki sebagai guru. Sekompleks apapun itu bisa kita kuasai, asal kita bisa menguasainya. Hal yang kompleks akan menjadi hal yang sederhana. Bagaimana kita membuat hal yang kompleks itu menjadi yang sederhana? Misalkan kita tidak harus dalam pembelajaran diferensiasi membedakan soal-soal untuk tingkat kemampuan anak baik low, medium maupun high. Bisa kita bedakan. Kalau kita bedakan berarti ada soal yang kompleks. Tapi kalau kita kurang waktu, kita bisa menggunakan soal yang sama dengan cara pengerjaan yang berbeda. Jadi pengerjaan anak-anak itulah yang sesuai dengan hal yang diinginkan atau hal yang dimampu, hal yang dikuasai anak. Itu seperti yang kemarin kita bahas. Selanjutnya, langkah-langkah implementasi pembelajaran berdiferensiasi adalah mengidentifikasi kebutuhan siswa. Memang kita harus pertama kali harus tahu kebutuhan siswa yang A seperti apa, B seperti apa. Kemudian hal yang mendekati karakter itu kita kelompokkan atau kita buat kelompok yang majemuk atau kelompok yang sesuai dengan karakter yang sama. Kemudian mengatur kelompok belajar. Setelah kita tahu identifikasi anak tadi, kita mengelompokkan siswa, menyesuaikan materi dan aktivitas. Kenapa materi dan aktivitasnya kita sesuaikan? Dikarenakan kita mengetahui 3 kelompok itu kemampuan siswa tadi, baik low, medium dan high tadi. Jadi kita materinya harus kita sesuaikan. Kalau kita membuat soal yang berbeda, kalau soal yang sama, langkah mengerjakannya yang kita terapkan. Jadi itu sekilas yang kita bahas pada kegiatan PMO level 1 kemarin. Selanjutnya kita akan membahas pembelajaran berdiferensiasi dengan corak kegiatan belajar mengajar yang berbasis proyek. Jadi berbasis proyek itu intinya kita menekankan pada proses pembelajarannya. Jadi proses pembelajaran inilah yang kita tekankan. Jadi bukan pada produk yang ditampilkan, tapi proses yang kita tingkatkan sehingga dalam proses anak itu benar-benar menguasai atau memahami ilmu yang kita ajarkan. Demikian sekilas tentang pembelajaran yang berbasis proyek. Sekarang untuk melanjutkan hal ini, kita refleksi pada masing-masing guru dulu. Apakah kemarin pembelajaran berbasis proyek dengan beberapa kendala-kendala yang ada pada kegiatan kemarin sudah bisa teratasi atau belum, atau memang masih ada kendala yang lain dalam pengalaman pembelajarannya, pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Demikian apa yang saya
berikan dalam pembukaan PMO level 2 ini, kita lanjutkan dengan refleksi masing-masing guru mulai dari kelas berapa ini yang mau berefleksi dulu, memberikan informasi tentang pelaksanaan pembelajarannya. Dari Pak Mutamimin ya. Baiklah, monggo silakan Pak Mutamimin. Yang lain mungkin ada permasalahan yang sama dengan Pak Mutamimin sehingga bisa untuk pertimbangan dalam pemecahan masalahnya. Monggo silakan Pak Mutamimin. Ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kepala sekolah, Bapak kepala sekolah dan kepada teman-temanku semua. Kendala atau hambatan atau sesuatu hal yang sekiranya belum saya pahami berkaitan dengan apa yang menjadi kegalauan dari saya berkaitan dengan pembelajaran integrasi dengan corak KBM berbasis project ya. Nah, dari apa yang saya sampaikan nanti adalah tidak semua materi itu bisa digunakan atau bisa memakai dengan pembelajaran yang berbasis project. Jadi untuk itu kalau di kurikulum 2013 itu sangat jelas sekali kalau kita menemukan ada KD 3, KI 3 dan KI 4. KI 3 kognitif, KI 4-nya adalah keterampilan. Nah, jadi sangat jelas sekali kalau keterampilan itu kita gunakan project itu memang sangat pas ya. Jadi di kurikulum Merdeka ini di materi maupun CV maupun tujuan pembelajarannya tidak terpisahkan, melainkan jadi satu, kita yang menikmati sendiri antara itu pengetahuan maupun keterampilan. Jadi mohon solusi untuk teman-teman bagaimana cara untuk mengatasi hal tersebut ya. Nah, berkaitan dengan cara bagaimana kita menerapkan bahwa materi ini nantinya akan masuk ke dalam proyek maupun tidak. Mungkin itu bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, hal yang bagus. Menurut pengalaman Pak Mutamimin bahwa pembelajaran yang berbasis proyek ini di kurikulum Merdeka tidak semua poin pada pembelajaran untuk bisa dilaksanakan dengan berbasis proyek. Tetapi bedanya dengan kurikulum 13 yang jelas di situ ada keterampilan untuk melaksanakan berbasis proyek. Nah ini termasuk miskonsepsi pada diri kita ya. Apa ada yang lain dulu mau menjawab? Tidak ada. Baiklah, sedikit akan saya jelaskan. Ada sedikit masalah miskonsepsi pada diri kita bahwa yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis proyek di sini bukan pembelajaran proyek. Jelas di kurikulum 13 itu adalah pembelajaran proyek yang di dalamnya meliput keterampilan, dari sisi keterampilan di luar kognisinya sehingga menghasilkan produk. Kalau ini beda, pembelajaran berbasis proyek di sini dimaksudkan bagaimana anak itu memperoleh ilmu tapi dia turut menggali, bukan semata-mata ilmu itu guru yang memberikan, tapi anak turut menggali. Misalkan rumus perkalian dengan menggunakan kertas berbentak, anak akhirnya memahami bahwa perkalian dasar itu mungkin dari kelas 3 ya, 3 kali 4 itu adalah 3 kali 4, berarti ada 4 kelompok, ada 4 bilangan, ada 4 benda sebanyak 3 kelompok untuk dijumlahkan. Nah itu bisa pendekatannya bisa menggunakan benda nyata, kemudian untuk lebih abstrak lagi dengan kertas berpeta, akhirnya anak menemukan bahwa perkalian itu juga merupakan penjumlahan ulang. Nah proses itulah yang dimaksud dalam pembelajaran berbasis proyek. Jadi pembelajaran berbasis proyek ini merupakan pembelajaran di mana anak terlibat langsung di dalam memperoleh ilmu. Tidak seperti dulu
guru memberikan ilmu, anak mendalami, tidak, tapi anak bagaimana dalam proses pembelajaran itu anak terlibat langsung dalam memperoleh pengalaman kognisinya dalam mendapatkan ilmu tersebut. Misalkan pembelajaran IPA tentang itu beberapa tulang daun, anak disuruh mengumpulkan, walaupun kita sudah tahu, kita yang menghalu beberapa daun ini anak mengumpulkan, padahal kita sudah tahu yang menjadi daun-daun ini yang modelnya sejajar itu, tapi anak akhirnya kan tahu sendiri, oh ini kok bentuknya kok lurus-lurus sejajar, kalau ini bercabang-cabang menjadi, nah akhirnya dikelompokkan yang seirama. Jadi anak mendapatkan prosesnya. Kalau dulu kita, oh yang menjadi itu seperti ini, yang sejajar seperti ini, coba carikan contoh di luar yang sejajar. Nah dari kita ke anak, tapi kita punya ilmunya, nah itulah yang diharapkan, proses keterampilan itu. Tapi kalau proses perolehan ilmu, proses perolehan kognisi itu, ilmu yang akan dicapai itu, anak terlibat langsung dalam murid. Misalkan masalah PPKN, misalkan menghormati orang tua, itu kita dapat bermain peran, kemudian kita suguhkan caranya, menyeberangkan jalan dan lain-lain. Akhirnya anak tahu contoh-contoh itu. Jadi anak terlibat langsung, mana yang kita menghormati orang tua bentuknya seperti apa gitu. Jadi anak mendapatkan ilmunya itu, prosesnya anak itu seperti tidak kita kasih, tapi dia dapat gitu. Nah itulah pembelajaran yang diharapkan seperti ini. Dengan anak menggali sendiri, mengeksplor ilmu sendiri, walaupun kita secara tidak langsung membimbing, mengarahkan, itulah yang diharapkan dalam pembelajaran berbasis proyek ini. Sehingga ilmu yang diperoleh anak itu akan lebih mengenang, lebih lekat pada diri anak, lebih lama tahan pada diri anak dan tidak mudah terlupakan. Itu yang diharapkan. Makanya dalam pembelajaran kurikulum merdeka ini tidak diberikan materi yang banyak. Karena apa? Karena untuk memperoleh ilmu itu butuh waktu yang lama, sehingga kita harus sabar membimbing anak agar sampai anak kita mengetahui. Jangan sampai hal yang seperti dulu kita berikan seperti ini, kalau itu waktunya sudah berhabis karena menunggu materi lain kita kasih ya ilmunya seperti ini. Nah itu yang kita kurangi pada saat melaksanakan kurikulum merdeka. Itu gimana Pak Pipin? Sudah cukup? Yang lain mungkin mau nambah atau Pak Pipin ada itu ganjelan lain? Silakan. Sedikit ganjalan berkaitan dengan proyek sebab kemarin saya kan sudah baca untuk prinsip utama pembelajaran proyek itu harus ada proyek itu. Yeah. Nah kalau menurut saya, apa yang sudah sampaikan Pak Temen itu juga merupakan proyek dengan cara menggali konsep sendiri melalui benda realia. Realia itu benda nyata yang itu melainkan pemahaman konsep yang pertama pada waktu Tasma itu pemahaman konsep berkaitan dengan kalimat transitif dan intransitif menggunakan proyek maupun produk yang berupa mind mapping. Jadi anak-anak melakukan secara langsung di situ membuat proyek atau proyeknya itu mind mapping dan produknya itu ya hasil dari mind mapping tersebut. Hasil dari mind mapping konsep awal dari pembelajaran membuat kalimat transitif maupun intransitif tadi, yaitu membuat usul kalimat SPUK. Dan yang kedua, kalau menurut saya memang tidak seluruh materi memang tidak bisa digunakan sebagai proyek, ya, melainkan materi-materi tertentu sebesar kita untuk mencari keliling maupun luas. Itu anak-anak bisa disuguhi proyek dengan cara menggambar atau gambar, kemudian gambar-gambar itu kita terapkan sebuah konsep, yaitu gambar-gambar berpeta dengan persegi satuan. Nah, dari situ nanti anak-anak akan menggali konsep dari keliling maupun luas bisa. Kalau keliling berarti inti dari keliling itu adalah mengelilingi sebuah bangun atau mengelilingi sebuah halaman
halaman ini berbentuk persegi panjang maupun persegi. Nah, jadi dari menggambarnya dan menghitung satuan itu nanti anak-anak akan memahami ya. Ini ada perpaduan antara yang dijelaskan pada tadi ya. Secara tidak langsung akan menggali sendiri. Oh, konsep keliling itu adalah menghitung lintasan yang sudah kita lalui. Nah, ada berapa banyak lintasan yang sudah kita lalui. Nah, itu melainkan mengelilingi sebuah bangun datar atau halaman kelas atau halaman sekolah ya gitu. Nah, terus itu proyeknya. Terus produknya apa? Produknya nanti yuk anak-anak akan menghasilkan gambar yang gambar datar, masing-masing gambar bangun datar yang ada satuannya persegi kotak-kotak itu. Kotak-kotak itu kan nantinya anak-anak akan mengetahui juga di situ keliling seperti itu. Kemudian kalau luas itu adalah menghitung jumlah kotak yang ada di dalam. Jadi ada proyeknya itu menggambar. Kemudian produknya adalah hasil dari gambar itu anak-anak bisa menghitung keliling dan luas. Gitu ya. Baiklah. Ada tanggapan yang lain pada guru kelas yang lain, Rakum atau yang lain? Kalau tidak ada, untuk sementara yang ini kita lewati dulu ya. Nanti akan saya berikan materi tentang kegiatan belajar mengajar yang berbasis proyek yang nanti bisa disinkronkan dengan pemahaman ini. Kita lanjutkan pada refleksi pelaksanaan pembelajaran berdifferensiasi pada kelas berapa ini? Kelas 4, monggo Bu Inaya. Bagus. Pembelajaran Yang berdifferensiasi seperti yang kita kemarin, apakah keluhan-keluhan kelemahan? Kemarin saya melaksanakan pembelajaran keterampilan itu apa sebenarnya? Anak-anak saya suruh membuat roti ya. Bukan membuat roti, tapi mengoles roti dengan soe, terus dikasih topping, terus jadilah itu roti bisa dimakan. Yang dimana pembelajarannya di situ adalah itu proses cara urutannya, langkah-langkahnya membuat roti itu tadi bisa roti itu bisa jadi Memperindah sajian. iya, memperindah sajian dan enak untuk dimakan. Nah, hasilnya ya roti itu sendiri anak-anak bisa menikmati. Kemudian kendala yang dihadapi. Kendala kalau anak-anak yang sudah bisa tahu langkah pertama anak harus kan membuka roti, dioles itu bisa. Nah, terus yang anak-anak yang kurang kemampuannya, anak-anak ya urutannya tidak sesuai dengan langkah-langkah kerjanya. Gitu. Asal anda gitu Pak. Berarti sesuai dengan model-model kemampuannya. Iya. Itu biasanya gimana yang lain? Jadi kendalanya itu gimana mengatasi anak-anak yang tidak langkah-langkahnya tidak berurutan tadi ya? Iya. Apakah itu masuk proyek Pak ya? Itu Karena tidak hasilnya cuma nusun-nusun tok. Ya kita lihat nanti mungkin ada beberapa pendapat lain untuk mengatasi kelemahan atau kesulitan yang ada di sini ya. Mungkin bisa diputarkan video itu lewat proyektor. Bagaimana cara apa tadi menyusun? Memperindah. Nah itu bisa ya. Masuk Yang proyek. lain ada contoh yang lain. Aku mungkin dari tadi seperti mau berpendapat ya. Aku Untuk pendapat saya itu kalau yang namanya proyek itu menghasilkan hasil yang lain gitu, bukan produk.
itu kan hanya menyusun atau menyajikan dengan yang indah saja. Ya, menurut Bapak gimana? Menurut saya sih yang namanya produk kan hasil dari mentah ke matang, terus yang jadi yang belum tersusun jadi tersusun, itu kan namanya sampai pendapat saya itu seperti itu aja. Ini itu berarti refleksinya masih dalam pelaksanaan diferensiasi, jadi belum masuk ke proyek. Jadi untuk mengatasi yang di itu wilayah kesulitan yang dia wilayah tapi gimana? Yang ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Nah, itu diferensiasinya nanti kelihatan terlihat itu dalam penyajiannya Bu Inaya antara yang bisa dan yang tidak bisa kadang dibedakan. Nah yang bisa kan tentunya dengan apa namanya penjelasan secara sederhana terus kemudian yang belum bisa tetap membutuhkan penjelasan yang lebih itu berarti lebih istilahnya lebih apa ya menambah lebih perhatian kepada yang belum bisa. Jadi perhatiannya dilebihkan ke yang belum bisa untuk letak diferensiasinya tadi. Bagus tuh dapat dari Pak Guru Tasima, Pak Untuk ini. Aplaus untuk Pak Untuk ini. Jadi benar untuk pada karakter tingkat kemampuan siswa kita yang berbeda-beda, pada waktu kita menjelaskan dengan lesan, mungkin anak yang berkemampuan tinggi kelompok H itu sudah langsung paham dan ngerti. Mungkin dia punya pengalaman dari rumah sudah. Nah, tapi bagi anak-anak yang low dan medium itu perlu tutorial khusus yang bisa dilihat anak mungkin ya. Mungkin dengan visual video tadi bisa, atau dengan praktik langsung itu lebih mempermudah anak yang low ini menangkap. Jadi begini, yang pertama kita dekatkan, kita urutkan dari selainya, baru protein-proteinnya tadi. Jadi urutan pertama ini kita uruskan dulu. Dari praktik langsung itu anak akan sudah meniru dan mengikuti. Nah, itu sudah dengan dijelaskan Pak Mutopitin bantu Pak gitu ya, masalah Bu Inaya sudah kita atau Bu Inaya atau itu kemarin juga praktek langsung Pak, anak beli roti selai. Oh, langsung praktek langsung ya, praktek langsung ya. Iya. Berarti memang begitulah kondisi siswa. Kalau memang yang low itu walaupun sudah dikasih contoh secara langsung, itu perlu pelatihan yang berulang ya. Sehingga anak baru memahami. Mungkin setelah dia merasakan kesalahan, baru oh ini karena urutannya keliru, akhirnya mencoba lagi. Jadi trial error itu perlu dilaksanakan terutama untuk kelompok yang low, mencoba dan mencoba lagi. Gitu ya Pak Pirin ya, Pak Kumol ya. Kita lanjutkan pada refleksi Ibu kelas 2. Monggo gimana kelas 2? Ya Pak, untuk yang kelas berdiferensiasi dilihat dari kemampuannya kan tadi low, medium, dan high. Nah, sedangkan yang low itu kadang kriterianya tuh apakah tingkat berpikirnya apakah hanya apa ya kurang, apakah termasuk percobaan khusus apa tidak. Soalnya bahasa yang sekarang itu ada yang merupakan anak yang belum mampu ini merupakan percobaan khusus, harus didampingi secara khusus gitu Pak. Untuk yang jawaban yang pertanyaan pertama saja dulu, untuk anak-anak kita berarti semuanya dianggap anak normal. Dikatakan low memang karena kemampuan kecerdasannya sangat kurang, sehingga perlu bimbingan tambahan atau perlu visualisasi atau penyataan atau contoh yang konkret untuk anak-anak tersebut hingga bisa lebih memahami dibanding anak-anak yang baik dan nanti. Nah itu berarti gambaran untuk anak low di sini adalah anak-anak normal yang memang kemampuan kognisinya di bawah rata-rata untuk kelas itu. Itu ya. Kalau yang rata-rata itu berarti medium, yang di atas rata-rata berarti kelompok ini. Kalau untuk
itu kan mungkin bisa menjawab dengan ngomong, enggak menuangkan dengan tulisan, enggak bisa menulis. Nah itu caranya gimana cara pengelompokannya, gitu, Pak? Apakah tetap di medium apa yang low? Nah gitu. Kalau memang kita kelompokkan, kita kan tahu siswa kita. Dan kita tahu mana yang belum bisa menulis. Dari yang belum bisa menulis itu kadang-kala ada beberapa baca tulis, dan dari yang belum bisa baca tulis itu ada bisa kita kelompokkan yang lain. Mungkin dari anak yang belum bisa baca tulis tadi ada yang mampu menyerap kebenaran guru. Jadi dia paham, cuma dia nggak bisa baca, dia nggak bisa nulis. Jadi kalau kita tanya, dia bisa jawab dengan lisan. Tapi memang ada yang benar-benar memahami apa yang dijelaskan guru juga kurang paham. Nah itu yang memang benar-benar lalu. Jadi melihatnya dalam hal tertentu tidak dalam tertentu kelompok low, high dan medium ini berbeda-beda pada pelajaran tertentu. Bahkan dalam satu mata pelajaran pun dalam bahasa yang beda mungkin kelompoknya yang low, medium dan high itu berbeda. Gitu. Ya sudah jelas ya enggak Pak. Oh iya Pak ya. yang low dan medium itu kadang dia bisa menjawab, tapi untuk menuangkannya, mengajukannya yang dia bingung, gitu Pak. Kita kembali lagi ke definisi dari pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran diferensiasi kan pembelajaran proses yang kognitif dan fleksibel yang disesuaikan dengan kebutuhan murid. Nah, sedangkan kebutuhan murid itu menurut Tomlinson, itu ada 3. Itu yang pertama adalah kesiapan belajar, yang kedua itu minat, dan yang ketiga adalah profil murid. Kemudian dari kesiapan belajar itu berkaitan dengan sebuah materi, itu anak-anak sudah paham atau belum, seperti apa yang sudah disampaikan Ibu tadi. Bagi anak yang low tadi ya, yang low, sebenarnya pengelompokan itu tidak hanya yang low, middle, terus high, itu dari itu dari dari pengetahuannya itu, kalau pengetahuannya. Tapi sebenarnya banyak cara kita mendiferensiasikan, yaitu ada 3 tadi. Perlu saya jelaskan, yang pertama adalah berkaitan dengan kesiapan belajar. Itu tentunya ada anak yang belum bisa membaca, ya Bu. Tidak bisa baca, ini sesuai dengan lisannya tadi. Kemudian seperti halnya Abidan, murid kita itu, kalau dia disuguhi materi sama dengan teman-temannya, tetap nyanda. Dan nyanda apa ya? Karena dia kemampuannya adalah masih dalam taraf belajar menulis dan membaca huruf, ya itu kita suguhi seperti itu. Tapi pembacaan maupun hurufnya ya sesuai dengan materi, entah itu suatu kalimat. Terus kemampuannya kalau kita paksakan dengan materi yang lain, tidak akan mampu. Begitu juga dengan yang lainnya. Harus ada perbedaan, dibedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Tadi dari kesiapan belajar, ya. Dari kesiapan belajar itu macamnya ada banyak, sesuai dengan teori equalizer ya Bu. Nah, ada yang pembelajarannya dari yang konkret ke yang abstrak, kemudian ada juga yang sederhana ke yang konkret, kemudian ada yang lambat dan ada yang cepat. Itu perbedaan dari readiness atau kesiapan belajar murid itu. Kemudian berdasarkan minat, itu semisal anak-anak membuat itu menyeluruh, gitu Pak ya. Jadi emang hal yang baru, memang sangat sulit jika kita istilahnya kalau dari awal ini memang sulit kita melakukannya, tapi butuh kontinuitas itu, berkelanjutan nanti menjadi terbiasa. Gimana? Mungkin sudah Jadi Jil? Yang lain sudah enggak ya? Sudah
setuju dengan itu ya Pak Surya? Pak, Ya, tanya. ya. Kalau seperti Labida, Iya. kemarin itu saya kan buat kaligrafi timbul dari sedotan Bu. Saya kelompokkan dengan macam-macam, ada low, ada black, ada Campuran. campuran. Terus ya. Terus Labida itu senang, perasaannya senang seperti dengan teman-temannya. Mau ngapain, seriput, ambil lem ya ambil lem, suruh gunting ya gunting. Terus Labida itu hanya bisanya gunting sama begini saja. Terus saya begini. Terus saya di dalam benak saya begini Pak. Labida suruh apain ya? Disuruh gabung dengan temannya hanya bisa gunting sama gini tengok-tengok gini saja. Terus pendekatannya itu seperti apa? Mungkin apakah saya memanggil Labida sendiri dengan cara dituturi, dibimbing atau bagaimana? Coba apa itu? Minta solusi Pak. Kan di kelas 6 itu ada dua Pak, yang satu Dinda, yang satu lagi Labida. Pas saya startkan video juga seneng nari-nari begini, nari-nari ikut sampai laptop saya itu dilompati saking senengnya. Gitu Pak, minta solusinya Pak. Untuk khusus masalah Labida ya memang dia ada sesuatu yang khusus darinya yang memang kita perlu menyadari dan memahaminya bahwa dia memang kondisinya seperti itu. Yang penting tetap kita bimbing bersama-sama agar dia tetap tumbuh dan berkembang. Kalau kita pantau dari perkembangannya, Pak Labida perkembangannya sudah sangat pesat sekali. Dari yang tidak bisa bergaul sudah bisa menjadi sudah bergaul, dari yang tidak bisa diajak komunikasi sudah bisa berkomunikasi. Nah itu tuh termasuk pertumbuhan yang bagus itu. Nah dia mau mengerjakan keterampilan menggunting-gunting itu sudah bagus. Apalagi kalau sudah sampai pada tahap mau ikut turut merangkai, nah itu memang sulit untuk masuk ke situ ya, karena memang kondisi Labida memang kondisi yang berkebutuhan khusus sebetulnya. Jadi kemudian kita mau nggak mau harus menerima semua siswa dengan berbagai kondisi itu, maka mau nggak mau kita tetap kita kembangkan, cuma hasilnya tidak bisa disamakan dengan yang lain. Itu sudah bagus menurut perkembangan. Jadi jangan khawatir dengan Labida, kenapa kok tidak bisa menguasai secara penuh, itu memang hal yang biasa atau wajar untuk Labida. Saya kira hanya itu. Kadang dia punya perasaan kalau tidak diikutkan itu mau nangis Pak. Harus diikutkan agar secara sosial dia tetap saya ini manusia dan harus dimanusiakan gitu. Itu yang berbeda. Lanjutnya kita kelas 1. Ayo. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Kalau pembelajaran inspirasi di kelas 1 itu sebenarnya tuh saya itu Pak, sebelum cerita saya tuh sebenarnya tuh Pak, pembelajaran berdiferensiasi itu kok kalau saya membaca di buku apa di modul apa, dari kadang mendapatkan pengetahuan dari Pak Bambang, setelah mendapatkan pengetahuan dari Pak Bambang saya membaca di buku terus di internet, Pak bingungnya sangat luas, ternyata tuh sangat luas sangat iya. Kadang sekarang berkelompok dengan guru sini pemikiran berdiferensiasi seperti ini, terus besok ada di kelompok guru lain seperti itu. Sepertinya kok harus guru itu harus bisa adaptasi, kita bersama siapa itu harus menyesuaikan walaupun sebenarnya mempunyai pendapat sendiri. Kalau untuk di kelas 1 pembelajaran diferensiasinya itu lebih ke pendekatan gitu Pak ya. Kalau untuk materi terus untuk soal yang saya kasihkan selama ini di kelas 1 masih sama Pak.
jari-jarinya diginikan hanya seperti ini langsung bisa mengerjakan. Tapi kalau untuk mungkin kelompok sedang menggunakan jari bisa diulang 9 terus 9 lagi. Tapi kalau untuk kelompok yang low kok sudah berhitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 disuruh nambahin 9 lagi ya berhitungnya ya 1 lagi tidak meneruskan. Ya itu harus menggunakan benda konkret yang jumlahnya sebenarnya soal yang itu kemarin menggunakan Rikil Datu itu seperti itu pembelajaran di kelas 1 nih Pak untuk berdiferensialnya seperti itu. Tapi kalau untuk masalah materi, masalah soal atau kadang proyek itu semuanya masih sama, tidak ada yang tinggi terus mengerjakan soalnya seperti ini terus kalau yang sedang seperti ini tidak. Kalau untuk yang saya terapkan sampai saat ini masih sama Pak, materinya sama, soalnya sama, mungkin cara pengerjaannya yang berbeda. Dan yang bermasalah itu ini Pak, kalau untuk yang kelompok tinggi, kalau sudah mengerjakan selesai, mesti mereka menunggu temannya tuh bosan. Suka ya istirahat dan lain-lain. Tapi kalau dikasih soal lagi, mesti tidak mau. Disuruh membaca, tidak mau. Mary sama temennya ya, itu belum kamu baca, soalnya biasa gitu saja seperti itu. Tapi kalau disuruh gambar, ada yang mau. Jadi tuh pelajarannya apa, apapun pelajarannya, tambahannya itu menggambar sama mewarnai untuk bisa supaya tetap berada di dalam kelas dan menunggu temannya itu seperti itu yang saya masalahnya seperti itu Pak, seperti itu Pak. Untuk siswa yang selesai mengerjakan tugas bulan mesti ramai dan tidak mau menunggu temannya, tapi kalau dikasih soal tambahan tidak mau mari sama temannya yang belum selesai soalnya seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih sebenarnya Bu Sofi. Gini ya, kalau masalah pemahaman masalah berdiferensiasi itu memang kalau menurut praktiknya itu sangat luas sekali, penjabaran praktiknya sangat luas. Yang penting intinya dalam pembelajaran berdiferensiasi itu kita dalam pembelajaran itu mampu mencakup, dalam pembelajaran itu mencakup keseluruhan siswa itu secara utuh, baik itu anak yang beda karakter maupun beda latar belakang, kalau menurut Pak Bupati beda profilnya, beda tingkat kemampuan kognitifnya dan lain-lain itu. Yang penting keseluruhan itu bisa tercakup dalam pembelajaran kita. Bagaimana kita mampu mengembangkan pada poin-poin anak yang kelompok seperti ini, anak yang berkemampuan seperti ini, semuanya bisa terjangkau dalam penyerapan ilmu. Itulah yang dimaksud dalam pembelajaran berdiferensiasi. Kalau praktiknya sih bermacam-macam, karena kadang-kala dia mengelompokkan berdasarkan profil, dia mengelompokkan berdasarkan penampilannya, dia mengelompokkan berdasarkan kemampuan kognisinya, begitu. Jadi dalam pembelajaran berdiferensiasi pada intinya bagaimana kita mampu mengembangkan kemajemukan siswa ini. Kita tahu bahwa anak itu punya karakter yang beda-beda, punya spesifik yang berbeda-beda, tapi walaupun berbeda-beda dalam satu kelas bisa kita pegang semua dalam satu pembelajaran. Intinya di situ. Begitu ya. Kemudian untuk menangani anak-anak yang baik memang ya, kalau kita dulu dalam pembelajaran masih kutilas, pengalaman saya dalam itu studi banding, baik itu di Karanganyar, SD Condong Catur maupun di Bali, SD internasional namanya saya lupa. Tidak ada sekolah yang tenang, anteng mengerjakan tertutup. Kalau ada yang mengerjakan pasti ada yang, bahkan di Condong Catur itu di dalam itu tuh ada bola, ada dalam macam itu. Jadi ada anak yang ngerjakan, ada anak yang main bola, ada yang main itu kok itu, minton itu. Saya sendiri sekolah kok seperti ini, karena saya pada waktu itu tidak ngerti, oh ternyata seperti itu. Di dalam menghadapi kejenuhannya, anak yang baik itu karena kemampuannya lebih dulu,
dia mengisi waktunya yang seperti itu. Yang penting dalam tingkat-tingkat belajar, masih dalam waktu belajar. Nah, tadi kegiatannya ditambah mewarnai dan lain-lain itu bagus, itu termasuk pengembangan penginderaan, pengenalan rasa dalam memberi warna dan lain-lain. Itu juga bagus. Tapi apapun bentuknya, misalkan dalam kita menjumlahkan, kita harus pandai-pandai hal yang kita warnai itu juga dalam kelompok, ada maksudnya di dalam perjumlahan. Misalkan kita mewarnai burung dan matahari. Kalau di sana itu ada burung dan matahari, kalau dijumlahkan misalkan ketemu 10, kemudian di darat ada sesuatu yang sama jumlahnya dengan 10 itu. Jadi seolah-olah walaupun mewarnai, nanti anak itu menemukan ada perjumlahan di situ, walaupun kadang-kala belum disadarinya. Baiklah, itu untuk refleksi masalah diferensiasi. Pada hakikatnya semuanya sudah paham, cuma karakter siswa yang berbeda-beda itu kadang-kala menjadikan permasalahan bagi kita untuk mengembangkannya. Nah, itu wajar terjadi karena dalam siswa yang sama, pelajaran yang berbeda, materi yang berbeda, akan selalu timbul permasalahan-permasalahan yang baru, dan itulah yang harus kita hadapi dan kita berusaha untuk memecahkannya. Untuk masalah diferensiasi itu cukup dulu ya, kita lanjutkan pada diferensiasi dengan KBM yang berbasis proyek, bukan pembelajaran proyek loh ya, berbasis proyek. Saya sampaikan materinya dulu, yaitu, nah ini nggak usah diperkenalkan, sudah kenal karena kita selalu bersama. Belum Pak itu. Ya, pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek itu merupakan model belajar yang sistematis. Sistematis berarti urutannya itu jelas, dan itu urutannya itu kalau terlompati kadang-kadang membuat sesuatu itu menjadi kacau. Yang pembelajaran bersifat sistematis yang melibatkan peserta didik dalam pembelajaran belajar pengetahuan dan keterampilan melalui proses mencari atau menggali. Di sini inquiry approach dengan pendekatan inquiry, yaitu mencari dan menggali, mengeksplor ilmu yang sepanjang dan strukturnya terhadap pertanyaan yang otentik, yang dari kita awal. Jadi kita perlu satu menyiapkan pertanyaan yang membuat anak itu mau menggali ilmu tadi, dan kompleks, serta tugas produk yang dirancang dengan sangat hati-hati. Ingat, produk tidak selalu berupa benda, tapi berupa pengetahuan di sini dalam pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek itu tidak hanya mampu membuat peserta didik belajar pengetahuan dan elemen-elemen kurikulum inti, tetapi juga menerapkan apa yang mereka ketahui. Jadi dari ilmunya itu bisa digunakan untuk praktik kehidupannya, untuk memecahkan masalah otentik dan menghasilkan hasil yang penting untuk diambil peserta didik. Misalkan dari berlatih menghitung petak-petak atau ubin-ubin dalam susunan kubus atau persegi panjang, hubungan perkalian atau perbulan-bulan, akhirnya anak bisa mengalihkan, dan perkalian itu bisa digunakan. Misal kalau beli makanan harga 50, dia ambil 2, berarti 50 kali 2 100. Nah, itu yang dimaksud. Dan di sini intinya paham ya. Jadi di sini pembelajaran berbasis proyek yang diintikan di sini adalah proses perolehan atau bagaimana anak itu mengadakan pencarian atau penggalian ilmu. Keunggulan pembelajaran berbasis proyek atau ini menurut Project Path Institute of Education atau BEI 2007. Yang pertama adalah mengatasi otonomi antara pengetahuan dan berpikir guna membantu peserta didik untuk tahu dan melakukan. Kalau dulu dikotomi pengetahuan itu kan
pada hakikatnya kita berikan anak baru menggunakan ilmunya untuk dirinya. Jadi kalau di sini enggak, bagaimana mengatasi dikotomi antara pengetahuan dan berpikir guna membantu peserta didik untuk tahu dan melakukan. Jadi anak menggali ilmunya digunakan dasar untuk melaksanakan ilmunya itu. Kemudian mendukung peserta didik dalam belajar dan mempraktekkan keterampilan dalam penyelesaian masalah, komunikasi, dan pengelolaan diri. Ya. Setelah dia mendapat ilmunya, akhirnya ilmu itu bisa dipraktekkan untuk keterampilan hidupnya, baik itu penyelesaian masalah, komunikasi, dan pengelolaan diri. Kemudian yang ketiga, mendorong berkembangnya kebiasaan berpikir yang diasosiasikan dengan lifelong learning, ya, tanggung jawab serta sebagai warga negara dan keberhasilan pribadi atau karir. Jadi dengan terbiasa belajar proyek, nanti dia itu akan belajar panjang, lifelong learning, belajar sepanjang waktu, terus menerus ini maksudnya. Tanggung jawab sebagai warga negara karena dia memiliki kemampuan, kompetensinya itu digunakan untuk kepentingan negara dan keberhasilan pribadi atau karir, dan dimanfaatkan bisa dimanfaatkan sebagai keberhasilan pribadi dan karir. Kemudian mengintegrasikan area kurikulum pembelajaran tematik dan topik-topik komunitas. Ini antara pembelajaran tematik dan topik-topik komunitas inilah yang utama. Jadi ilmunya itu bermanfaat untuk komunitas. Intinya di situ. Mengakses perform berdasarkan konten dan keterampilan menggunakan kriteria yang serupa dan dalam dunia kerja. Menciptakan komunikasi positif dalam hubungan kolaboratif di antara komplek-komplek peserta didik yang berbeda, kelompok-kelompok peserta didik yang berbeda-beda. Yang ketujuh, menemukan kebutuhan pembelajaran dengan level kemampuan yang bervariasi dan gaya belajar yang berbeda. Ini masuk di diferensiasinya itu. Kemudian melibatkan dan memfasilitasi peserta didik yang sebelumnya tidak tertarik dalam pembelajaran. Karena anak itu harus mengeksplor sendiri, ya kalau tidak tertarik dia tidak dapat, akhirnya mau nggak mau dia ikut mengeksplor pengetahuan yang ada pada pembelajaran tersebut. Sedangkan kelemahannya, titik kelemahannya pembelajaran ini tidak akan berhasil tanpa atensi penuh dari guru dan peserta didik. Jadi kalau guru tidak mengarahkan dan peserta didik sendiri tidak mau, ya sudah, pendekatan itu pembelajaran dengan proyek ini akan gagal. Kemudian menurut Thomas, kelemahannya menggunakan pembelajaran dari proyek diantaranya waktu terlalu lama memang, rata-rata waktunya lebih lama, manajemen kelas itu perlu lebih tertata, kemudian kontrol yang dilaksanakan oleh guru itu perlu lebih, motivasi belajar peserta didik. Nah, motivasi ini perlu kita tingkatkan terus, sebab anak ini kalau sudah tidak termotivasi dia akan males untuk mengeksplor, kemudian teknologi yang digunakan. Teknologi ini juga untuk meningkatkan motivasi. Tahapan pembelajaran berbasis proyek. Dalam unsur pembelajaran berbasis proyek ada langkah-langkah yang perlu diperhatikan menurut The Grid. Yang pada tahun 2009 langkah-langkahnya ada 6 ya. Pertama, penentuan pertanyaan mendasar. Nah ini yang penting. Pertanyaan mendasar ini yang memancing siswa untuk mengeksplor atau mencari ilmu yang perlu itu. Menyusun perencanaan proyek. Nah, proyeknya itu proyek pencarian penggalian ilmu, bukan proyek pembuatan produk ya. Kemudian menyusun jadwal, evaluasi dan pengalaman. Evaluasi pengalaman itu pembelajaran pertama itu baik atau tidak, yang baik mana, yang lemah. Oh ini dulu. Yang keempat, memonitor, jadi menyusun jadwal kemudian memonitor atau feedback. Ya, jadi dari kegiatan itu dimonitor, kemudian menguji hasil. Nah, hasilnya ini baik atau tidak. Kalau baik itu
keunggulannya di mana, kalau tidak itu kelemahannya di mana, yang itu perlu dievaluasi pengalamannya agar pembelajaran itu berikutnya untuk lebih baik lagi. Nah, ini langkah-langkah lain, ada langkah yang lain. Yang pertama adalah menentukan pertanyaan mendasar. Apa yang dimaksud menentukan pertanyaan mendasar di sini adalah pembelajaran dimulai dengan pertanyaan esensial, yaitu pertanyaan yang dapat memberi penugasan peserta didik dalam melakukan suatu aktivitas, mengambil topik sesuai dengan realita yang nyata, dimulai dalam sebuah investigasi mendalam. Guru berusaha agar topik yang diangkat relevan dengan untuk para peserta didik. Nah, ini kan kita sudah tahu karakter peserta didik ini yang perlu kita tekankan dalam penentuan topik. Kemudian mendesain perencanaan proyek. Jelas ya, untuk mendesain pelaksanaan proyek itu, kemudian menyusun jadwal. Menyusun jadwal itu mulai membuat timeline, waktunya itu deadline, menyesuaikan proyek, membawa hubungan dengan proyek, meminta peserta didik untuk membuat penjelasan alasan tentang suatu cara. Selanjutnya memonitor itu guru selalu memonitor, intinya sudah jelas ya dari kalimatnya sudah. Menguji hasil penilaian dilakukan untuk membantu pengajar dalam mengukur ketercapaian standar, mengevaluasi pengalaman. Nah, dari kegiatan itu kita evaluasi dengan refleksi dan lain-lain. Selanjutnya ini menurut Dokter ini ada 7 juga, ini hampir sama intinya. Nah, ini sekedar ringkasan dalam proyek yang dimaksud dalam kurikulum Merdeka adalah proyek basic learning akan melatih siswa untuk mengontrol atau mengkonstruk atau menyusun pengetahuan dan keterampilannya sendiri. Jadi anak itu seolah-olah mendapatkan pengetahuan dan keterampilan secara mandiri, walaupun bimbingan guru untuk mengarahkan untuk pembentukan ilmu sangat dibutuhkan di sini. Proyek basic learning atau pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang menyangkut pemusatan pertanyaan dan masalah yang bermakna, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, proses pencarian berbagai sumber, pemberian kesempatan pada anggota untuk bekerja secara kolaborasi, yang kemudian ditutup dengan presentasi produk. Presentasi produk itu presentasi hasil, bisa buka ilmunya. Apa dampak positif dari pembelajaran berbasis proyek? Dampak positifnya bagi peserta didik adalah meningkatkan prestasi peserta didik, penguasaan konsep peserta didik, sikap serta peserta didik terhadap sains, keaktifan peserta didik mengikuti pembelajaran dan kemampuan belajar peserta didik. Dan jelas ini, sebab kalau dia tidak aktif, tidak konsen di sini dia tidak akan bisa mengikuti, pada intinya penggalian pada peserta didik. Untuk selanjutnya, pembelajaran berproyek juga mampu mengembangkan profesional guru, meningkatkan literasi sains. Literasi sains itu literasi yang secara sistematis ya, terstruktur itu. Jadi kalau di sini kalau mengungkapkan sesuatu itu berurutan agar terbiasa seperti itu anak-anak. Pada hakikatnya intinya seperti itu. Nah, ini yang perlu kita dalami di sini. Apa perbedaan pembelajaran proyek dan pembelajaran berbasis proyek? Pada intinya pada fokus pembelajarannya. Ya. Kalau pembelajaran proyek, fokus utama adalah produk akhir. Nah, itu pembelajaran proyek. Tapi kalau berbasis proyek, mendapatkan fokus pada penguasaan konsep dan keterampilan yang relevan dengan proyek tersebut, berarti mengintikan pada penguasaan ilmunya atau prosesnya. Makanya di sini penilaian proses perlu ditekankan pada kondisi siswa itu, pada siswa itu. Jadi kalau pembelajaran proyek terfokus pada produk akhir dari proyek,
kalau pembelajaran berbasis proyek atau proyek basis learning merupakan mendapatkan fokus pada penguasaan konsep dan keterampilan yang relevan dengan proyek tersebut. Jadi perolehan penguasaan konsep dan keterampilannya. Jelas ya? Padahal guru akan memberikan pertanyaan formatif yang utama akan memancing rasa ingin tahu siswa terkait dengan topik yang diberikan. Dengan rasa ingin tahu inilah siswa akan mendalami konsep yang diajarkan melalui praktek langsung dalam membuat hasil akhir, mengharapkan konsep yang dipelajari. Dalam pendekatan ini guru akan berfokus pada proses yang dilalui siswa untuk memahami konsep, membuat solusi dan proses di dalam tim. Jadi prosesnya itu yang diutamakan dalam pembelajaran berbasis proyek. Kalau pembelajaran proyek itu yang penting buat prosesnya kayak piye, intinya produk akhirnya bagus ya, nilainya bagus. Intinya di sini. Demikian sekilas tentang pembelajaran berbasis proyek. Marilah, apakah kita sudah bisa melaksanakan atau sudah melaksanakan tapi kita tidak merasa kalau kita melaksanakan? Mari kita merefleksikan diri kita sendiri, apakah kita sudah melaksanakan atau belum. Terima kasih. Wah, ini dari Mirjam Nilsson yang di satu Sunda. Terima kasih. Baiklah, kita refleksi diri tentang pembelajaran kita. Apakah pembelajaran kita itu sudah mengacu pada pembelajaran yang berbasis proyek atau belum? Ya, Bu Inayah yang pertama ini. Teman-temannya langsung mau diungkapkan, monggo. Nggak tahu itu berbasis proyek atau tidak. Iya. Belum tahu. Pada pembelajaran PKN di kelas 4 itu kan ada hak dan kewajiban. Nah, untuk membedakan antara hak dan kewajiban, anak-anak kan kadang belum tahu. Itu anak-anak saya kasih kertas, saya suruh nulis hak yang yang cowok hak, yang putri kewajiban. Nah, anak itu ada yang kebalik-balik juga antara hak dan kewajiban. Terus setelah di kertas itu dikumpulkan, itu hasilnya kebalik-balik. Ada yang hak di kewajiban ada yang di hak. Nah, setelah itu saya sebagai guru terus diluruskan hak yang mana, ya, hak yang mana, kewajiban yang mana kita kelompokkan. Nah, dari situ anak-anak tahu ini yang hak, oh ini yang kewajiban. Terus tidak lanjut dari itu, anak bisa menghargai orang tua. Kewajibannya di rumah kan termasuk menghargai orang tua juga, berangkat sekolah salim atau tidak itu kan termasuk dari hak kewajiban juga, Pak. Nah, dari situ anak-anak bisa tahu, oh ini yang hak, ini yang kewajiban. Anak-anak tahu dengan cara itu kan menurut saya dengan cara anak menggali sendiri, ilmu itu digali sendiri. Kita hanya mengarahkan, coba tuliskan yang hak, tulis yang kewajiban gitu. Dan hasilnya anak-anak tahu ini yang hak, ini yang kewajiban, tidak simpang siur lagi. Anak-anak sudah bisa memilah ini yang hak, ini yang kewajiban gitu, Pak. Itu sudah termasuk berbasis proyek atau belum ya? Baiklah, bagus. Itu dari penggalian masalah pelajaran PPKN, pengenalan hak dan kewajiban itu mulai dari anak mencari contoh dengan dua kelompok besar ya Bu ya. Yang jelas itu langsung kelompok Pak dan P di situ. Dari situ anak-anak mencatatkan beberapa hak dan beberapa kewajiban yang akhirnya
dibahas dalam diskusi kelas itu yang dibantu sebagai moderatornya guru kelas langsung. Hal ini apakah sudah termasuk pembelajaran berbasis proyek atau belum? Monggo yang lain silakan berpendapat. Pak Kum kelihatannya kepengen sekali. Monggo. Nah, menurut saya itu ada berbasis Pak. Sudah berbasis proyek ya? Proyek ya. Karena dia sudah tahu membedakan kewajiban dan hak. Sebenarnya belum dalam proses itu anak diberi pemberitahuan dari guru dibetulkan, nah akhirnya bisa tahu. Bagus. Memang kita ingat kembali adalah pembelajaran berbasis proyek, intinya adalah bagaimana peserta didik belajar pengetahuan dan keterampilan melalui proses pencarian atau penggalian. Jadi anak mencari sendiri dengan penggalian. Ada kekeliruan, akhirnya disinkronkan dengan pendapat teman-teman. Akhirnya dia tahu mana yang keliru, mana yang benar untuk memilah antara hak dan kewajiban. Dari situ sampai intinya anak mengetahui apa itu hak dan itu kewajiban. Menurut saya itu sudah bagus sekali dan sudah mengacu pada pembelajaran berbasis proyek. Pada itu untuk pembelajaran instruksinya itu sudah bagus. Jadi karena rekrut itu merupakan inti dari berbasis proyek, jadi itu sudah termasuk pembelajaran yang berbasis proyek menurut saya. Dan itu merupakan contoh yang bagus dan itu bisa dikembangkan untuk pembelajaran yang lain. Jadi berawal dari pertanyaan mendasar yang bagaimana anak itu langsung menggali dari pertanyaan itu timbul inisiatif untuk menggali sesuai dengan itu tadi ya, langkah-langkahnya dari pertanyaan mendasar akhirnya anak bergerak untuk eksplor. Ya, baiklah, ada yang lain Bu Nina yang bisa diceritakan? Berkenaan dengan ini tindak lanjut ini ya. Iya. Masih hak dan kewajiban yang tadinya anak-anak mengetahui hak dan kewajiban secara umum, terus kita khususkan lagi hak di sekolahan, hak di rumah, itu anak-anak harus bisa membedakan. Ya caranya seperti tadi, saya suruh menggali sendiri, menuliskan hak kamu itu di rumah apa, hak kamu di sekolahan apa. Ya anak-anak itu ada yang simpang siur juga, yang di sekolah ditulis di rumah, yang di rumah ditulis haknya di sekolah. Nah seperti tadi juga kita diskusi kelas, kita pilahkan, kita kelompokkan mana yang hak di rumah dan hak di sekolahan. Itu anak-anak harus bisa membedakan dan bisa diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Misalnya menghormati guru, itu kewajiban ya. Hak mendapat pendidikan, mendapat perhatian, mendapat bimbingan dari guru. Di rumah mendapat pendidikan dari orang tua itu. Nah akhirnya anak-anak bisa memilah antara hak di rumah, hak di sekolah, itu bisa membedakan. Begitu juga dengan kewajibannya, kewajiban di sekolah dan kewajiban di rumah. Anak-anak juga kadang juga simpang siur ini, dijadikan satu antara kewajiban di rumah dan di sekolahan. Nah setelah anak-anak bisa menggali sendiri dengan cara seperti itu tadi, dengan cara menggali dan dibahas di kelas, anak-anak bisa membedakan antara kewajiban di rumah dan di sekolahan dan bisa mengaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Misalnya menghormati orang tua, dikasih saku bilang alhamdulillah, terima kasih itu. Berangkat sekolah pamitan, salaman, tidur jam berapa, itu kan termasuk kewajiban dan hak itu tadi. Anak-anak bisa memilah antara hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah, itu bisa. Bagus, itu predikatnya intinya. Jadi hal itu termasuk dalam pembelajaran berbasis proyek karena inti dari pembelajaran berbasis proyek adalah melibatkan anak untuk belajar pengetahuan maupun keterampilan
melalui proses pencarian dan penggalian secara mandiri. Mandiri itu maksudnya anak-anak itu sendiri. Walaupun peran guru ini sangat penting dalam pengamatan atau pengawasi anak-anak itu, karena apa? Harus tetap memberi arahan agar penggalian itu tidak menyeleweng atau keluar dari ilmu yang dipelajari. Jadi peran guru tetap mendampingi siswa, terutama sebagai panduan jalan arahan dalam agar tidak ilmu yang diperoleh itu tidak melenceng dari hal yang kita inginkan. Kemudian ada yang lain mau mengungkapkan pengalamannya, apakah sudah melaksanakan pembelajaran berbasis proyek atau belum? Mungkin kadang-kadang tidak merasa tapi sebetulnya sudah melaksanakan. Ya, monggo Bu Sofi. Terima kasih. Kalau sebenarnya tadi masih bingung Pak, pembelajaran berbasis proyek apa harus ada proyeknya, ada hasilnya. Tapi setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Bendang, ternyata secara tidak langsung sebenarnya kita juga sudah melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Karena tadi dalam prosesnya siswa ikut menggali ilmu yang akan kita pelajari, materi yang akan kita pelajari. Dan di sini guru sebagai fasilitator. Sepertinya kalau kurikulum merdeka ini mesti saya kalau dalam pembelajaran selalu sebelum menjelaskan selalu bertanya kepada siswa tentang materi yang akan dipelajari dan juga materi yang sebelum dipelajari selalu mengaitkan. Kadang tuh guru salah kepada siswa. Saya pernah bisa ini ternyata kok bisa ya. Padahal sebelumnya saya tidak menyangka kalau siswa itu ternyata sudah bisa langkah-langkah yang akan kita pelajari ternyata itu sudah bisa. Kalau pengertian apa itu dari siapa yang tahu ini ternyata setiap siswa itu bisa, walaupun seperti tadi ya Bu Tuti ya, ada siswa yang belum bisa menulis dan membaca, tapi kalau ditanya mereka mengetahui seperti itu. Dan untuk berbasis proyek ini sebenarnya tidak hanya saya sendiri, teman-teman juga pasti bisa sudah melaksanakannya secara tidak langsung. Itu ya, jadi itu sekilas dari Bu Sofi. Setelah mendengarkan penjelasan tentang pembelajaran berbasis proyek, yang intinya bahwa anak dalam mendapatkan ilmu itu dia terlibat langsung dalam penggalian dan pencarian ilmu sendiri. Itulah intinya. Jadi proses perolehan ilmu itulah. Jadi bukan pembelajaran proyek tapi berbasis proyek. Karena anak dilibatkan aktif dalam proses penggalian ilmu. Nah, itulah intinya. Makanya kalau kita belum paham nanti proyek itu harus seperti ini, produknya apa? Nah, produknya ya ilmu pengetahuan. Kalau itu berupa barang ya memang hasil dari keterampilan, proyek keterampilan. Proyek kognisinya ya ilmu pengetahuan. Yang kelak ilmu pengetahuan itu bisa digunakan anak sebagai dasar dalam menghadapi kehidupannya kelak. Nah, itulah yang diharapkan dari pembelajaran berbasis proyek yang dicanangkan oleh Pak Menteri kita. Ya. Jadi pembelajaran itu apa lagi, kadang-kadang kita kalau mendengar situasi yang baru itu sudah pusing dulu, disuruh apa lagi. Nah, padahal hal itu ringan dan biasa kita lakukan. Makanya kita harus memahami dulu apa toh pembelajaran berbasis proyek itu. Nah, tadi kalau dari awal seperti yang dijelaskan Pak Menteri tadi kan kita akan merasa berat toh. Setelah kita itu ternyata tidak seberat seperti itu. Intinya anak terlibat langsung atau dalam anak itu langsung mencari dan menggali sendiri. Jadi anak itu lebih puas dalam perolehan ilmu karena dia menggali sendiri. Yang sebenarnya guru di sini sangat berandil peran dalam mengarahkan agar anak dalam menggali itu tidak terlepas dari kajian ilmu. Intinya itu. Ya gimana? Pak Kum kelihatannya mau mengumpulkan sesuatu itu kok kelihatannya Sudah paham kalau memang
sering dilakukan. Nah, berarti sudah sering melakukan ya. Tapi kalau kita disuruh mau pelajaran project itu seolah harus gimana itu ya. Jadi tidak seperti yang seberat yang kita pikirkan ya. Berarti intinya di proses tadi. Makanya setelah kita tahu maksudnya pembelajaran berbasis project, hampir sama dengan itu metode atau model pembelajaran inherent approach itu ya. Kemudian di sini dari kesimpulan di sini sudah jelas berfokus pada penguasaan konsep. Jadi penguasaan konsep dan keterampilan itu anak seolah-olah menggali sendiri di dalam proses ini. Berbeda dengan pembelajaran project di mana mengutamakan produk akhir. Kalau membuat layang-layang, masalah layang-layang sudah bagus, ada itu ya sudah. Tapi kalau di proyek ini bagaimana anak menyeimbangkan antara layang-layang kiri dan kanan. Kalau prosesnya itu sudah betul semua, itulah nilainya yang terbagus. Walaupun hasil akhir tetap ada nilainya. Intinya itu ya. Kemudian Bu Farida mungkin ada pada intinya pembelajaran berbasis proyek adalah proses perolehan ilmu itu anak terlibat secara langsung, baik secara mandiri atau dengan bimbingan khusus agar anak itu merasakan ilmu yang diperoleh adalah ilmu hasil perolehan sendiri. Intinya seperti itu, dan mudah-mudahan semua bisa melaksanakan pembelajaran berbasis proyek, tapi jangan lupa pelaksanaannya dengan pembelajaran berdifferensiasi. Jadi semua anak harus tercover semua mengikuti pembelajaran, menggali kemampuan, mengeksplor diri untuk menggali kemampuan sesuai dengan kondisi anak masing-masing. Sekian dari saya untuk PMO kali ini, saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.